Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Saham. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara jual beli cryptocurrency di toko kripto menggunakan market price, stop limit, dan OKO. Sebelumnya saya telah mengupload video tentang cara buat akun toko kripto, deposit, withdraw atau penarikan, dan cara jual beli di toko kripto dengan metode yang umum yaitu limit. Untuk video tutorialnya teman-teman bisa lihat di deskripsi. Link videonya sudah saya cantumkan. Baik, langkah pertama kali kita buka aplikasi toko kripto. Masukkan akun terlebih dahulu. Kemudian pilih dompet karena kita akan mau ngecek saldo kita. Apakah masih ada atau tidak agar kita bisa membeli beberapa koin kripto sebagai contoh yang cukup dengan saldo kita. Oke, di sini saldo kita masih ada sebanyak 198.000. Cukup untuk membeli beberapa koin kripto sebagai contoh untuk tutorial. Lalu kita cek pasar. Dan karena saya di sini mencontohkan cara menggunakan market price, stop limit, dan OKO, jadi pertama saya akan mencontohkan cara menggunakan market price. Kita coba koin yang volumenya besar dengan atur volumenya yang tertinggi. Kemudian kita cari koin yang tidak terlalu mahal. Oke, kita pilih koin Doge. Di sini harga koin Doge Rp2.763. Kita tap beli. Yang pertama, kita akan menggunakan metode market price. Jadi, market price ini adalah membeli atau menjual koin dengan harga pasar terkini tanpa ada tawar-menawar. Oke, sebagai contoh kita coba tap batasan order lalu pilih order pasar. Di sini pada kolom ini kita akan memasukkan jumlah rupiah yang ingin kita beli. Dan untuk koin Doge minimal 20.000. Lalu tap beli. Nah, saldo kita telah berkurang yang awalnya 198.000 menjadi 179.000. Lalu kita bisa cek saldo kita di dompet. Di sini, koin Doge telah masuk sebanyak 13,9. Dan kita bisa lihat di catatan pesanan bahwa koin yang kita beli tadi langsung terbeli tanpa menunggu atau mengantri, karena kita membeli di harga pasar terkini. Lalu, bagaimana kalau kita jual? Apakah masih sama? Langsung saja kita coba. Kita buka pasar, pilih koin Doge lagi, tap jual, tap batasan order, lalu pilih order pasar. Pada kolom ini kita mengisi berdasarkan jumlah koin, bukan berdasarkan jumlah rupiah yang ingin kita beli tadi. Di sini jumlah koin Doge kita ada 13,9. Jadi kita bisa memasukkan 13 koin sebagai contoh. Jika sudah tap jual, kita bisa melihat jumlah saldo koin Doge langsung berkurang jadi 0,9 tanpa perlu mengantri. Lalu kita bisa cek di dompet. Di sini jumlah rupiah kita langsung bertambah dan koin Doge telah berkurang. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk metode market price, untuk jual atau beli akan langsung terjual atau terbeli dengan harga pasar terkini. Yang kedua, kita akan menggunakan metode stop limit. Pada metode ini kita bisa memberi syarat di mana harga koin harus menyentuh harga tertentu. Baru setelah itu order kita terbuka. Pertama kali kita pilih koin yang ingin kita beli. Di sini saya contohkan koin Doge. Harganya sekarang 3.160. Kita tap beli.
Lalu batasan order kita tukar menjadi stop limit. Bagian stop limit ini ada beberapa kolom. Kolom yang saya tanda ini adalah stop, dan ini adalah limit, jumlah, proporsional, dan total. Lalu kita perhatikan harga di pasar sekarang 3.160. Pada kolom stop ini adalah harga yang kita tentukan harus dicapai sebagai syarat agar order kita bisa dibuka. Sebagai contoh, kita bisa menetapkan di harga 3.180. Dan di kolom limit ini adalah harga order kita untuk membeli koin Doge ini. Sebagai contoh 3.170. Jadi kesimpulannya yaitu ketika harga pasar telah menyentuh di harga 3.180, maka limit yang kita tentukan tadi yaitu 3.170 baru akan terbuka dan masuk antrian. Kemudian untuk beli koin Doge minimal 20.000. Jadi kira-kira sebanyak 7 buah. Jika rasanya sudah, tak buy. Dan kita bisa lihat di pesanan di bawah. Kondisi harga mencapai di harga 3.180, maka akan tereksekusi di harga limit yaitu 3.170. Jadi kita hanya menunggu pesanan kita terbeli, dan jika telah terbeli sehingga teman-teman bisa mempunyai saldo koin Doge. Kita bisa lanjut menjual dengan metode stop limit. Ubah batasan order jadi stop limit. Lalu kita lihat kembali harga pasar sekarang adalah 3.178. Lalu pada kolom stop, sebagai contoh, kita letakkan di harga 3.210. Lalu untuk kolom limit, kita letakkan di harga 3.200. Jadi, jika harga pasar telah menyentuh di titik harga 3.210, maka order limit kita di 3.200 baru akan terbuka. Di sini saya menggunakan proporsional tab 100% karena saya mau menjual semua koin saya. Lalu tab jual. Lalu kita lihat info pesanan stop limit kita dan kita bisa menunggu hingga pesanan kita terpenuhi. Nah, di sini kita lihat harga koin Doge sekarang sudah 3.211 dan pesanan kita tadi sudah tereksekusi. Dan kita bisa lihat di riwayat pesanan. Di sini tertulis jual koin Doge menggunakan stop limit telah terisi atau tereksekusi dengan meletakkan stop di harga 3.210 dan limit di 3.200. Yang ketiga, kita akan menggunakan metode OKO. OKO memiliki kepanjangan One Cancel the Order yang memungkinkan user untuk menempatkan dua pesanan pada waktu yang sama. Jenis pesanan ini menggabungkan pesanan limit dan stop limit. Tetapi hanya satu dari kedua pesanan yang tereksekusi, yaitu yang terpenuhi duluan. Kita contoh menggunakan koin Doge. Sekarang harga pasar yaitu 3.179. Kita tap buy. Lalu karena kita di sini menggunakan metode OKO, batasan order kita ubah menjadi OKO. Terdapat beberapa kolom. Dan kolom yang saya tanda ini adalah pesanan limit user. Yang dimana satu kolom ini terhitung satu pesanan. Dan kolom ini adalah kolom stop limit. Stop dan limit. Yang juga terhitung satu pesanan. Yang dimana akan terhitung dalam dua pesanan dalam satu waktu. Kita bisa lihat harga pasar koin Doge sekarang adalah 3.179. Dan di kolom pesanan limit kita pasang dengan harga di bawah harga pasar. Karena kita akan mau beli di harga murah yaitu 3.150 sebagai contoh. Lalu di kolom stop limit ini sama seperti sebelumnya. Di bagian stop kita letak misalnya di harga 3.200 dan limitnya di 3.180.
Lalu untuk jumlahnya cukup 7 karena minimalnya 20.000. Jadi rasanya sudah tak beli. Lalu kita bisa lihat di pesanan, terdapat dua buah pesanan yang dilakukan, yaitu stop limit dan passive limit order atau pesanan limit. Jika pesanan stop limit kita duluan tercapai, di mana harga sudah mencapai di harga 3.200 dan order kita di harga 3.180 yang terbuka juga terpenuhi, maka pesanan limit akan hilang. Lalu, jika pesanan limit yang duluan tercapai, yaitu harga pasar turun duluan ke titik 3.150, maka pesanan limit yang akan terbeli duluan dan pesanan stop limit akan hilang. Karena dua pesanan ini hanya satu yang tereksekusi dan lainnya akan terhapus atau hilang. Setelah beberapa menit, harga koin Doge sekarang sudah di titik 3.200. Lalu untuk pesanan kita tadi, kita bisa cek di riwayat pesanan. Nah, di sini pesanan yang tereksekusi adalah pesanan limit, bukan stop limit. Jadi, di mana harga koin Doge telah menyentuh pada pesanan limit yaitu 3.150. Kemudian, jika kita ingin menjual menggunakan metode OKO, kita bisa lihat kembali koin Doge. Sekarang harga koin Doge 3.182. Lalu tab jual, metode transaksi kita ubah menjadi OKO. Lalu pada kolom pesanan limit, sebagai contoh, kita bisa isi 3.210. Dan pada kolom stop limit, kita isi di kolom stop 3.100. Untuk di kolom limit 3.150 sebagai contoh. Dan untuk jumlahnya kita lakukan dengan proporsional, tab 100%. Dan langsung tercantumkan jumlahnya. Jika rasanya sudah, tab jual. Kita bisa lihat info pesanan kita di bawah. Di sini pesanan kita ada dua, stop limit dan pesanan limit. Jika pesanan stop limit kita duluan tercapai, di mana harga telah mencapai di harga 3.100 dan order kita di harga 3.150 yang terbuka juga terpenuhi, maka pesanan limit akan hilang. Lalu jika pesanan limit yang duluan tercapai, yaitu harga pesanan akan tereksekusi jika harga telah mencapai di harga 3.250, maka pesanan stop limit akan hilang. Setelah beberapa menit, kita bisa cek di riwayat pesanan. Nah, di sini pesanan yang tereksekusi adalah pesanan stop limit dan bukan pesanan limit. Jadi, di mana harga koin Doge telah menyentuh pada harga 3.100 dan langsung terjual di harga limit yaitu 3.150. Jadi, begitulah caranya untuk menggunakan metode market price, stop limit, dan OKO. Setiap metode mempunyai keuntungannya masing-masing dan bisa disesuaikan dengan strategi masing-masing. Oke, sekian video cara jual beli cryptocurrency di toko kripto menggunakan market price, stop limit, dan OKO. Dan tunggu video kami berikutnya ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Like dan share juga bila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.